Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kasih-Nya kita boleh kembali dapat beribadah, mengucap syukur, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kita angkat pujian dari KPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang pimpin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan tolong berkati mereka agar mereka benar-benar mempunyai hati yang rindu terus untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pengakuan, pengampunan dan pernyataan iman kita angkat pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Pada Kau pergi
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Dengarlah ayat pengakuan dosa terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, mari dengan rendah hati kita hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami umat-Mu dengan satu hati yang hancur datang kepadamu. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan kami seringkali ya Tuhan melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang memohon anugerah dan pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak datang dengan satu kerinduan untuk beribadah kepada Allah. Ampuni Tuhan, kalau seringkali ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak datang dengan satu kesungguhan hati. Ampuni juga Tuhan, kalau seringkali kami menyakiti orang-orang yang harusnya kami kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan mengutus kami ke tempat-tempat di mana kami harus pergi, tetapi kami tidak pergi ke sana. Ampuni Tuhan, ketika Tuhan mengirim kami untuk kami melayani, tapi seringkali kami tidak melayani dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Ketika Tuhan menempatkan kami di dalam sebuah keluarga, ampuni Tuhan kalau seringkali kami tidak menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami kepada orang-orang di rumah kami, di keluarga kami, dan di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh hidup kudus di dalam Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan mengaruni kehidupan ini. Dan kami boleh taat kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil ketika kami datang kepada Tuhan dengan satu hati yang hancur. Kami percaya Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, dengarlah ayat janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, kita menerima rahmat yang indah daripada Kristus Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian rahmat Yesus yang indah. Dosaku tak dapat turut
Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah menerima rahmat Yesus yang indah di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama dengan satu sikap hati yang hormat kepada Tuhan, mari kita mengakui iman percaya kita bersama dengan segala gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita, Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu kepada setiap kami. Kami bisa datang beribadah dan kami bisa memberikan hidup kami, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, tuntunlah kami melalui firman-Mu, biar kami boleh merasakan sekali lagi Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi, dan Engkau menuntun kehidupan kami melalui hari-hari kami, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa, pengaruhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami maksud-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama
membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai Keluaran pasal 4, ayat yang ke-17. Bagian ini sangat panjang Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai pasal 4, ayat yang ke-17. Namun demikian saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya. Saya hanya akan membaca satu bagian saja, satu ayat saja, yaitu dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Sekali lagi saya membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira belum terlambat ya, meskipun sedikit sudah berlalu ya. Saya pakai kesempatan ini untuk mau menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya ya Bapak Ibu, kita melalui tahun yang lama dengan apa? Kita mengevaluasi hidup kita, betul ya? Kita mengevaluasi hidup kita melihat apa sih yang kita sudah lakukan sepanjang tahun 2020. Apakah kita sudah melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Lalu kalau apa yang belum berkenan kira-kira, dan kita memeriksanya, kita coba ya menemukan apakah ada di sana atau di sini hal yang kurang baik yang kita lakukan selama ini. Dan biasanya kita juga coba melihat kembali kehidupan kita di tahun 2021 yang ke depan ini. Setelah kita mengevaluasi, lalu apa yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2021 ini. Nah, firman Tuhan pagi ini sangat tepat Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara kepada kita bagaimana Tuhan memanggil Musa dan bagaimana Tuhan mengutus Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini bisa menuntun kita untuk melihat. Kita coba membuka diri kita, mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari kita supaya kita menjalaninya. Firman Tuhan hari ini diberikan tema Tuhan mengutus Musa. Kalau boleh saya tambahkan lagi, ini berbicara tentang menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik. Kalau kita lihat dari pasal 3 ayat yang pertama sampai ke pasal 4 ayat yang ke-17, saya ingin menyampaikan khotbah ini melalui 3 bagian ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 bagian. Yaitu pertama, yaitu ketika Musa sedang menerima panggilan Tuhan. Yaitu pasal 3 ayat 1 sampai 3, yaitu bagaimana keadaan Musa pada waktu itu, pada saat dia dipanggil Tuhan. Nah, bagian kedua itu adalah ketika Tuhan memanggil Musa. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan pada bagian yang ketiga kita melihat bagaimana tanggapan Musa terhadap panggilan Allah. Jadi melalui perenungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi
Tuhan memperhatikan kehidupan kita dan Dia punya maksud dan rancangannya atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya ingin mengajak kita semua melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan karyanya yang agung dan mulia. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, baik di muka bumi ini maupun di surga. Dan yang ketiga, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, saya ingin kita sama-sama melihat bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita perlu memberikan tanggapan yang tepat ya terhadap panggilan Tuhan. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengenali penghambat yang membuat kita itu tidak bisa atau gagal menanggapi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Allah yang setia, yang tetap memberikan ya kesempatan kepada kita untuk melayani Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bersama ya. Kalau kita lihat pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ketiga, yaitu ketika Musa sedang di padang gurun. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat, Bapak Ibu, waktu itu Musa sedang menggembalakan kambing domba. Bukan punya dia sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kambing domba itu milik mertuanya, Yitro. Ya, jadi sepanjang mungkin dia sudah ada 40 tahun ya di sekitar padang gurun itu ya, satu kali dia menggiring kambing dombanya itu ke tempat yang sangat jauh, yaitu sampai ke mana? Sampai ke pegunungan Sinai. Ya, pegunungan Horeb itu pegunungan Sinai, sama aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di tempat inilah Musa kemudian mengalami penglihatan ilahi. Awalnya dia tidak tahu itu penglihatan ilahi. Dia hanya melihat ada sebuah nyala api ya di semak-semak duri. Dan itu ternyata membuat Musa tertarik ya. Musa tertarik kemudian ingin melihat lebih dekat apa sebetulnya yang sedang terjadi. Mengapa semak duri itu terbakar tetapi ada nyala api tetapi semak duri itu tidak terbakar? Ini sesuatu hal yang menarik. Yang kemudian memancing Musa untuk datang mendekat. Tapi sesungguhnya dia belum tahu itu ada peristiwa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ya, kita perlu belajar ya, kemudian melihat bahwa Tuhan bisa hadir di setiap saat dalam kehidupan kita. Memang pada waktu itu Musa seperti biasanya sedang menggembalakan kambing domba. Tetapi dia juga dipakai Tuhan pada waktu itu. Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa. Ya, Musa pada waktu itu ya, kalau kita lihat kondisi Musa sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa sulit? Ini adalah sebuah kondisi yang sangat kontras Bapak Ibu. 40 tahun yang lalu dia ada di istana. Hidupnya sebagai layaknya seorang pangeran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada waktu itu, pada waktu Tuhan memanggil dia, kondisi dia itu seorang gembala. Gembala itu statusnya sangat rendah di masyarakat. Dan urusannya itu hanya sama binatang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada dalam kondisi yang sangat rendah ya, seolah-olah dia itu dibuang oleh bangsanya, dia ditinggalkan, seolah-olah dia itu tidak diperhatikan lagi, terlupakan. Jadi dia 40 tahun ada di Midian, dia bekerja sebagai gembala Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bekerja sebagai gembala dan kelihatannya dia sepertinya tidak diperhatikan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian,
pada waktu seperti itulah, pada waktu kondisi ada di bawah, terlupakan, ya, menjadi orang biasa-biasa saja, Tuhan hadir dan memanggil Musa untuk ambil bagian di dalam karyanya, rancangannya yang besar, yaitu apa? Yaitu membawa bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita juga sedang ada di bawah? Kita terlupakan, orang tidak lagi memperhatikan kita, dan kita ini biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa saja. Apalagi ya situasi pandemi seperti ini membuat kita semakin di bawah, semakin susah, kurang berinteraksi dengan orang, dan mungkin kita bisa merasa terlupakan. Kita bukan siapa-siapa lagi sekarang. Apakah pada kondisi seperti ini kita masih terbuka untuk melihat Allah? Kita masih terbuka, kita masih bisa tertarik kepada hal-hal yang rohani, yang ilahi. Peristiwa-peristiwa yang berusaha untuk mengajak kita kembali mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa ada dalam kondisi itu, dan saya percaya Bapak Ibu, kita juga mungkin ya bisa ada di dalam kondisi seperti itu. Nah, pada bagian kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dalam kondisi Musa yang ada di bawah, terlupakan dan orang biasa-biasa saja, Tuhan memanggil Musa. Menarik sekali, Tuhan memanggil Musa. Kita lihat di pasal ke-3 ayat 4-10. Tuhan memanggil Musa dan kemudian Tuhan menyatakan dirinya bahwa Musa, engkau ada di tempat yang kudus. Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya. Siapakah dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatakan dia adalah Allah ayahnya. Allah ayahnya Musa. Yaitu siapa? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah nenek moyangmu Musa. Begitu ya, Tuhan menyatakan seperti itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, dan Tuhan menyatakan maksudnya. Mengapa Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Musa? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan memberikan arahan yang jelas. Aku telah memperhatikan ya dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan tidak tinggal diam ternyata 40 tahun ini. Tuhan memperhatikan dan Tuhan ingin memakai Musa untuk menjalankan, melaksanakan karyanya yang besar ini. Yaitu apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah kepada Dia. Dan bagaimana tanggapan Musa ketika Musa menyadari bahwa ya, saya ada di hadapan hadirat Allah yang kudus. Kita bisa belajar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Musa menjawab, ya Allah. Ya Allah. Dia membuka dirinya, ya Allah. Lalu kemudian Musa melepaskan kasutnya. Melepaskan kasut memang ada maksud bahwa dia menanggalkan keduniawiannya. Karena dia menyadari bahwa dia ada di hadapan pribadi sosok yang kudus. Maka dia melepaskan kasutnya. Dia mau fokus berada di hadapan Allah. Dan kemudian Musa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara dan dia mendengarkan. Tapi dia juga dengan penuh rasa takut dan hormat, dia menutupi wajahnya. Dia gak berani memandang Allah yang begitu kudus adanya. Ketika Tuhan memanggil Musa, ya Bapak Ibu Saudara sekalian,
untuk ambil bagian di dalam peristiwa yang monumental ini. Ya, ini sebuah karya yang besar yang Tuhan akan lakukan, yaitu apa? Menyelamatkan umat pilihannya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yahweh, dia akan diselamatkan. Yaitu apa? Pergi keluar beribadah kepada Allah. Melalui Musa, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah juru selamat bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara teologis, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian diingat terus sampai sekarang. Sebagai apa? Sebagai sebuah gambaran bahwa Allah menyelamatkan orang percaya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah sebuah kelepasan dari perbudakan dosa. Peristiwa ini begitu besar dan Tuhan melibatkan Musa di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga Tuhan memanggil kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil bagian di dalam karyanya yang agung dan mulia ini, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam makna yang sama kita bisa melihat bahwa Tuhan juga menyatakan hal seperti ini ketika dia berdialog dengan Musa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bagian yang ketiga, yaitu apa? Bagaimana tanggapan Musa terhadap panggilan Tuhan. Nah, kita belajar di bagian ketiga ini bahwa panggilan Tuhan kepada Musa, Tuhan bersedia membuka dirinya, berdialog dengan Musa. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pribadi seorang Musa satu tahap demi satu tahap ditolong Allah untuk melakukan karyanya yang besar ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dialog ini dari, kita kembali lagi ke Keluaran pasal 3 Bapak Ibu. Buka Alkitab kita, Keluaran pasal 3 mulai dari ayat 11 sampai Keluaran pasal 4 ayat yang ke-17. Dialog ini cukup panjang Bapak Ibu. Tapi saya coba menolong supaya ini bisa membuat kita lebih memahami apa yang sedang terjadi sebetulnya di dalam dialog itu. Di ayat 11 dan ayat yang ke-12 kita bisa melihat bagaimana Musa merasa jati dirinya itu rendah Bapak Ibu. Itu wajar sekali Bapak Ibu. Musa merasa jati dirinya rendah. Kenapa? Dia tidak percaya diri lagi. Setelah sekian lama dia menjadi gembala, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sementara panggilan Tuhan ini begitu besar, begitu penting. Ini karya yang besar. Dia sendiri merasa tidak mampu. Saya tidak sanggup. Seolah-olah dia berkata, "Tuhan, apakah saya ini orang yang tepat untuk panggilan ini?" Tetapi Tuhan dengan lembut, Yahweh memberikan jaminan kepada Musa bahwa dia menyertai Musa. Kita lihat di ayat 12. Tuhan menyertai Musa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam apa yang sedang dirasakan oleh Musa, melalui dialog ini, kita juga pernah mengalaminya. Mungkin ketika
kita menerima sebuah panggilan pelayanan Bapak Ibu, kita bisa merasa bahwa apakah mungkin saya sanggup melakukan pelayanan yang besar ini. Lalu kita coba menghitung-hitung ya kemampuan diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita jatuh ke dalam apa? Mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri yang begitu terbatas, melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Wah, itu pekerjaan yang sangat besar, menyelamatkan jiwa-jiwa. Wah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan ini? Kita bisa jatuh ke dalam perasaan bahwa apakah saya mungkin bisa? Ini pekerjaan yang besar, saya merasa tidak mampu. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan kepada Musa, janji itu juga sampai kepada diri kita hari ini. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Sama seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dialognya lagi. Di ayat yang ke-13 kita melihat apa yang Musa rasakan ketika Tuhan memberikan janji penyertaannya. Musa merasa dirinya tidak punya kuasa. Dari mana datangnya kuasaku? Kalau tadi Musa merasa saya tidak mampu, sekarang Musa merasa oke, Tuhan menyertai saya, tetapi saya nggak punya kuasa. Saya takut ditolak. Lihat ayat 13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa takut sekali mereka bertanya tentang siapakah namamu. Apakah yang harus saya jawab? Musa takut sekali, dia merasa siapa yang mengutus aku? Dia butuh nama. Dia takut ditolak. Dia merasa dia tidak punya otoritas. Ya memang benar sekali lagi. Ketika dia melakukan panggilan Tuhan, dia mengandalkan jati dirinya yang dulu. Dulu Musa layaknya seorang pangeran. Sekarang dia jadi nobody, dia jadi gembala, lalu dia merasa tentu otoritas saya sudah hilang. Saya bukan siapa-siapa seperti dulu. Tetapi Tuhan sekarang, kita lihat di ayat 14 sampai ayat 20. Tuhan memberinya kuasa. Sehingga apa? Musa melayani atas nama Yahweh. Musa melayani atas nama Yahweh. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di ayat 14 sampai ayat yang ke-22, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan memberikan otoritas sehingga Musa boleh melayani atas nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang memberikan kita otoritas dalam melayani di gereja? Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dipanggil melayani Tuhan, otoritas yang Bapak Ibu Saudara sekalian miliki itu dari siapa? Dari pengurus? Dari majelis? Atau dari hamba Tuhan? Ya memang ya kita butuh ya persetujuan dari sesama saudara seiman ya. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa di dalam melayani Tuhan itu otoritasnya datangnya dari Allah Maha Tinggi. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang, kita berbicara atas nama Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Berdasarkan pengalaman rohani itu, pengalaman rohani perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka dari otoritas itulah kita menyaksikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian kita bukan hanya melalui perkataan juga. Itu juga perlu dikonfirmasi dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu memang penting juga sesama saudara seiman kita saling mengkonfirmasi, Bapak Ibu. Kita perlu saling mengkonfirmasi. Saya mau kasih contoh lagi Bapak Ibu. Bicara tentang saling melayani satu dengan lain di rumah Tuhan. Dari mana seorang hamba Tuhan atau seorang pengurus mendapatkan otoritas? Apakah karena saya sebagai hamba Tuhan sudah satu waktu dididik, belajar teologi, baru saya seolah-olah punya hak berdiri di mimbar ini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Oke, secara organisasi memang itu menjadi sebuah tuntutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita menjaga pengajaran di dalam rumah Tuhan ini supaya pengajarannya itu berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia perlu memang satu waktu dididik secara khusus untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Nah, orang yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya otoritas menyampaikan firman Tuhan ini bukan hanya didapatkan secara organisasi saja. Atau karena saya pernah sekolah teologi, lalu saya seolah-olah berhak menyampaikan atau menyampaikan khotbah ini. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya secara pribadi mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan otoritasnya sehingga saya melalui kuasa yang Tuhan berikan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Jadi otoritas saya memberitakan firman Tuhan ini terutama datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan otoritas itu saya tidak lagi mengandalkan kemampuan diri saya sendiri dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang saya pernah dilatih, tetapi melalui proses itu saya sungguh-sungguh bersandar kepada kuasa Allah Roh Kudus dengan rendah hati belajar firman Tuhan, terbuka kepada Tuhan, dan Tuhan menyingkapkan maknanya, isinya, maksud Tuhan yang ingin disampaikan melalui bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melayani, terutama kita perlu mengandalkan otoritas dari firman Tuhan. Otoritas yang diberikan dari Allah, pencipta langit dan bumi kepada kita. Bagaimana melalui dialog berikutnya? Kita bisa lihat di pasal yang keempat ayat yang pertama. Di sini Musa dia meragukan kerohanian dia sendiri, Bapak Ibu. Setelah sekian lama dia merasa ditinggalkan Tuhan mungkin. Dia sekian lama merasa diabaikan orang. Dia tidak lagi dihormati. Dia sendiri sekarang meragukan apakah benar saya masih bisa melakukan tugas ilahi ini, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya
dan mendengarkan saya bahwa saya ini adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pemimpin rohani, dia harus memiliki kedekatan rohani dengan Tuhan, kedekatan jiwanya dengan Tuhan. Nah, di sini ketika dia meragukan otoritas atau pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan, yang selama ini sudah lama mungkin dia tinggalkan, Tuhan memberikan 3 mukjizat Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai tanda kepada Musa, sehingga ketika Musa memperlihatkan itu, umat Israel akan menjadi yakin bahwa ya betul, kamu diutus dari Yahweh. Engkau adalah utusan Allah. Apa 3 mukjizat itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat ayat 2 sampai ayat yang kelima pasal 4, apa? Mukjizat pertama itu tongkat berubah jadi ular, ya, betul ya. Nah, jadi itu Musa menyaksikannya secara langsung. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lempar ke tanah, jadi ular. Musa langsung melihat. Ya. Musa menjadi yakin. Terutama Musa perlu yakin dulu bahwa Tuhan betul-betul memanggil dia. Jadi mukjizat ini, tanda ini menjadi penting buat Musa secara pribadi sebelum dia memperlihatkannya kepada umat Israel. Tanda yang kedua apa? Masukkan tanganmu ke sakumu. Ini tanda yang kedua. Ya, kita lihat di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Masukkan tanganmu ke sakumu, keluarin jadi putih. Ya, ini jadi bercak-bercak seperti kena kusta. Lalu masukkan kembali. Wah, dilihat jadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda ini menjadi penting bagi seorang pemimpin rohani. Dan kemudian tanda yang ketiga apa? Bahwa air sungai Nil kalau dituangkan di tanah yang kering, dia akan berubah menjadi darah. Tanda yang ketiga ini Musa tidak melihat. Tapi dia melihat tanda yang pertama dan tanda yang kedua. Musa baru melihat tanda yang ketiga ini pada waktu sungai Nil menjadi merah darah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan tanda konfirmasi kepada Musa bahwa betul dia dipanggil oleh Tuhan. Musa meragukan kemampuannya untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan lembut menyatakan kuasanya. Saya bukan orang yang pandai berbicara, kemudian Musa mengatakan, tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Siapakah yang menciptakan lidah? Tuhan bukan? Lalu Musa seperti tidak bisa menolak lagi, ya, seperti dipojokkan oleh Tuhan dan tidak bisa lagi mengelak. Lalu Musa mengatakan yang sebenarnya. Tuhan, saya tidak mau melakukan panggilan ini. Dan Tuhan marah, Tuhan murka kepada Musa. Tetapi setelah murka itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak mengabaikan Musa. Tuhan tidak melempar Musa atau menghukum Musa dan meninggalkan Musa karena dia tidak mau. Tetapi Tuhan memberikan penolong. Tuhan memberikan penolong. Memang Tuhan murka, tapi Tuhan berikan penolong. Siapa? Harun sebagai penolong, dan Tuhan tetap menempatkan Musa sebagai pemimpin untuk pelayanan yang besar ini. Betapa lembutnya Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui dialog ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat betul di satu sisi kita penuh dengan kelemahan dan mungkin kita menghadapi banyak kendala, terutama dari dalam diri kita.
untuk melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Dan itu seringkali menjadi ganjalan yang besar dalam diri kita untuk kita sadar bahwa kita perlu melayani Tuhan. Nah, kecenderungan di dalam diri kita ini membuat kita ini gagal memberikan tanggapan yang tepat akan panggilan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita Tuhan yang setia. Mari kita datang terbuka pada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dan Dia terus memperlengkapi kita, memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya hari ini mau terbuka kepada panggilan Tuhan? Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan hikmat dan kuasa Tuhan dalam menanggapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang memanggil hambanya adalah Tuhan yang berjanji memberikan penyertaannya di dalam Yesus Kristus. Dia menyertai kita. Yesus berkata Dia akan mengutus Allah Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita, terus-menerus menyertai kita. Dan Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memberikan kuasanya, sehingga kita sebagai hambanya, kita melayani atas nama Tuhan, bukan atas nama diri kita sendiri. Kita berkata-kata, kita menyaksikan Injil, kita menghidupi kehidupan yang kudus, menjadi saksi-saksi Tuhan, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini atas nama Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda ilahi. Tuhan memberikan penolong supaya kita sebagai hamba-hambanya dapat melakukan pelayanan secara efektif di tengah-tengah dunia ini. Apa tandanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tandanya kita ini adalah murid-murid Yesus adalah ketika kita saling mengasihi. Itu tandanya. Apakah engkau dan saya saling mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau iya, itulah tanda yang Tuhan berikan. Jikalau kita membawa damai, bukan kita berada di mana suasana jadi kacau, bukan. Di mana ada tempat yang kacau, ada perselisihan, kita datang ke hadiran kita membawa damai sejahtera. Shalom Tuhan ada di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dua tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita bisa menyaksikan Injil, menyaksikan keselamatan di dalam nama Yesus, itu bisa dilakukan dengan efektif. Karena apa? Ada dua tanda yang menyertai kita. Ada kasih dan damai sejahtera. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyampaikan kasih dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau yang memberikan kami kesadaran bahwa di dalam setiap pelayanan kami hanya mau mengandalkan hikmat dan kuasa-Mu. Kami tidak mau terjebak di dalam mengandalkan diri kami sendiri. Sesungguhnya kami tahu kami sangat terbatas. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang terus bisa terjebak di dalam dosa. Tetapi ketika kami mengorientasikan kehidupan kami kepada Engkau, Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau memberikan kami kuasa-Mu, sehingga kami boleh melayani dalam nama Yesus, atas nama Yesus, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di mana kami berada. Dan Tuhan berikan kami kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu, sehingga melalui kedua tanda ini, orang-orang di dunia ini melihat kasih Kristus dinyatakan, damai sejahtera Allah hadir di muka bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, tolonglah kami
kami penuh dengan kelemahan. Kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau, Allah Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang sudah kita dengar, boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa cara memberikan persembahan. Di layar masing-masing sudah tercantum rekening BCA. Boleh ditransfer melalui nomor rekening tersebut. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara juga boleh scan barcode dengan alamat Gereja Kristus Yesus MBA. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara juga boleh datang ke gereja setelah ibadah ini selesai. Kita angkat pujian kita dari KPK nomor 215, Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu, ku mau cinta yang dicintamu. Mari kita bawa di dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih, berkat dan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati mereka. Dan bagi yang belum memberikan persembahan ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati mereka, agar kiranya mereka juga pada suatu saat nanti mereka boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara di ibadah minggu hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun masih tetap dilakukan secara online. Kita bersyukur Tuhan menyediakan kita sarana melalui streaming pada saat ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Lause Surya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Lause Surya ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Juga terima kasih untuk tim pelayan dari GKY Muara Baru yang sudah melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Persekutuan doa Bapak Ibu Saudara, Rabu ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan di pertengahan minggu. Nanti di grup di WA akan dikirimkan melalui teks begitu ya, pokok-pokok doa dan lagu-lagunya. Lalu ada audio Bapak Ibu Saudara bisa dengar. Di hari Rabu nanti kiranya Bapak Ibu Saudara menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk boleh bersekutu kepada Tuhan di dalam doa.
temanya adalah kejatuhan manusia. Nanti yang menyampaikan firman Tuhan adalah Lose Budi. Kemudian hari Minggu Bapak Ibu Saudara kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di hari Minggu di jam yang sama, jam 10. Temanya adalah Tuhan membebaskan. Pembicaranya adalah Lose Budi, pemimpin liturgis Bapak Filipus, pemusik Lause Atta, multimedia Gabriel dan tim. Kiranya Bapak Saudara dapat bersama-sama bergabung dengan kami di hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kemudian ada satu pengumuman lagi. Gereja kita menyediakan buku seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahun-tahun yang lalu pernah mengisi buku perpuluhan, begitu ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara rindu memberikan perpuluhan kepada Tuhan, mari Bapak Saudara ambil setelah selesai ibadah, begitu ya. Bapak Saudara dapat mengambilnya di gereja, lalu Bapak Saudara dapat mengisi formulir yang ada disediakan di depan, menyerahkannya ke gereja, lalu Bapak Saudara dapat rutin memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahun ini dan tahun yang lalu adalah tahun yang berat bagi kita, tapi kita selalu melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Buktinya kita selalu disediakan makanan oleh Tuhan, selalu disediakan berkat oleh Tuhan. Selama Tuhan masih menyediakan kepada setiap kita berkat dan kecukupan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, yaitu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman dari saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemerintah Indonesia dalam pendistribusian vaksin yang telah ada di Indonesia. Masih dilakukan beberapa langkah untuk pendistribusian vaksin ini. Kiranya Tuhan boleh tolong sehingga pendistribusian vaksin ini dapat berjalan dengan lancar. Semua elemen di masyarakat mereka dapat menikmati atau mendapatkan vaksin, dan vaksin ini kita doakan supaya boleh bekerja secara efektif di dalam tubuh manusia. Kita berdoa juga bagi gereja kita Muara Baru, sehingga di tahun ini, di tahun yang baru, kita dapat terus boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat kita GKI Muara Baru yang di dalam pergumulan, mungkin adalah di dalam pergumulan sakit, yang terbaling remah, yang mengalami sakit yang lainnya, mungkin ada pergumulan keluarga dan pergumulan-pergumulan lainnya. Mari kita serahkan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Saudara, mari kita berdoa, mari kita menyerahkan bangsa kita, gereja kita dan jemaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Di dalam segala pergumulan, problema bangsa kami, kami serahkan bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia, tempat di mana kami lahir, tempat di mana kami besar, tempat di mana kami tinggal. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menopang bangsa kami, Tuhan menyertai bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, sekarang sudah ada vaksin di Indonesia. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan di dalam pendistribusian vaksin pada saat ini. Kami rindu Tuhan setiap elemen daripada masyarakat, setiap golongan-golongan masyarakat, setiap kami, masyarakat Indonesia, dapat menikmati atau dapat mendapatkan vaksin ini. Sehingga setiap kami tidak lagi bergumul tentang corona. Kami berdoa Tuhan, vaksin yang ada Tuhan kiranya boleh berkati, sehingga vaksin ini boleh efektif bekerja di dalam tubuh kami menangkal virus corona. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami GKI Muara Baru. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah pada saat ini, Tuhan terus pakai gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan secara khusus. Bahkan juga menjadi berkat bagi lingkungan-lingkungan sekitar gereja di tempat ini. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah gereja Tuhan dapat menjadi mercusuar Injil, di mana firman Tuhan, di mana Injil boleh terus diberitakan di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh pulihkan mereka, Tuhan boleh sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan di dalam waktunya Tuhan akan memulihkan kondisi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul Tuhan di dalam keluarga, di
di dalam pergumulan ekonomi, dan dalam pergumulan relasi, dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami serahkan jemaat Tuhan dalam segala pergumulannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa mereka di dalam waktunya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan doksologi. Bapak Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan dan anugerah daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan Bapak Saudara mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.